Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD untuk tugas ujian tengah semester kali ini untuk mata kuliah mikroekonomi. Saya mengambil tema kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebagai pendahuluan, di awal tahun 2020 ada serangan wabah COVID-19 yang terjadi secara global hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia, sehingga memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis, khususnya bisnis UMKM. Dampak negatif akibat COVID ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM, di mana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pamer atau promosi terhalang dengan adanya gerakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia. Indikator keberhasilan sebuah daerah atau wilayah salah satunya adalah dari sisi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari meningkatnya jumlah entrepreneur yang awalnya bermula dari tingkatan usaha mikro dan kecil yang terus berkembang menjadi usaha besar. Nah, dengan adanya COVID-19, maka UMKM yang merupakan sektor yang paling terpuruk menyatakan bahwa terdapat sekitar 96% UMKM yang mengalami dampak negatif pada bisnisnya, dan 75% diantaranya mengalami penurunan terhadap penjualan produknya. Tidak lain, masalah utama yang dihadapi adalah turunnya permintaan dari masyarakat atau konsumen secara signifikan. Kemudian kita kembali ke pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Lebih jelasnya lagi, pengertian UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang ini disebutkan, yakni bahwa usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah yang biasanya penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawannya. Kriteria UMKM. Ada beberapa kriteria tertentu supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha ke depannya, sekaligus menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro, yaitu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha, sesuai dengan kriteria usaha mikro, dengan keuntungan usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah usaha kecil, di mana usaha kecil ini adalah suatu ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok, bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Ia memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta. Kemudian penjualan per tahunnya berkisar antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Contoh dari UMKM ini adalah Binatu, restoran kecil, bengkel motor, catering, dan lain sebagainya, di mana di dalam gambar adalah salah satunya fotokopi. Kemudian yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang dari anak usaha dari perusahaan pusat. Dengan kriteria kekayaan bersih dari usaha ini sesuai undang-undang adalah 500 juta hingga 100 miliar. Tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Sebagai contoh, UMKM ini adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan. Apa itu ciri-ciri UMKM? Yang pertama adalah jenis komoditi atau barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Kemudian usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Kemudian yang berikutnya, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Dan pada umumnya belum memiliki surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Apa saja dampak COVID-19 terhadap UMKM? Dampak ekonomi akibat COVID-19 dirasakan oleh sektor UMKM dalam hal ini adalah menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum dan perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja APBD 2015. Kemudian yang berikutnya, usaha kecil termasuk paling terpukul oleh krisis COVID-19. Banyak yang menutup usahanya sementara waktu dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus kas menurut Becker dan Judge 2020. Yang selanjutnya, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
telah memprediksi bahwa salah satu sektor pariwisata yang paling berdampak yaitu UMKM, terutama pada bidang makanan minuman sebesar 27%, kemudian kerajinan sebesar 17,3%. Berdasarkan data BPJS, PDB ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 sebesar 2,97, yang artinya melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,07. Angka tersebut merupakan pertumbuhan yang paling rendah sejak tahun 2001. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap UMKM saat COVID-19, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dengan PP Nomor 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka pemerintah membuat kebijakan mengenai program-program pemberdayaan UMKM. Beberapa skema kebijakan perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah terdapat di dalam slide berikut. Terdapat 7 item, diantaranya adalah insentif, pemberian bantuan sosial, dan lain sebagainya. Terus kemudian penelitian dampak COVID-19 terhadap UMKM. Ada seorang peneliti, yaitu Marlinah 2020A, dalam jurnalnya yang berjudul Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, yang mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat signifikan bagi seluruh kehidupan masyarakat, terlebih bagi para pelaku usaha dan bisnis koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan perputaran ekonomi yang bergantung pada perputaran barang dan jasa yang saat ini mengalami keterbatasan perputaran. Sehingga melalui hal ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Menengah memberikan dukungan dan juga saran untuk penggunaan sistem perdagangan e-commerce sebagai salah satu solusi dari kondisi ini. Dampak nyata pandemi COVID-19 terhadap UMKM yang pertama adalah penjualan menurun drastis. Akibat dari PSBB yang diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, terdapat sekitar 37.000 UMKM melapor bahwa UMKM mereka berdampak dengan adanya pandemi, yaitu sebesar 56% dari pelaku usaha UMKM mengeluhkan penurunan penjualan yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah perubahan penyesuaian strategi pemasaran. Karena di tengah wabah pandemi, UMKM dituntut untuk mengganti strategi pemasarannya dari offline menjadi online. Walaupun dalam hal ini terkadang konsumen lebih senang untuk berbelanja secara offline. Kemudian dampak yang ketiga adalah pendanaan atau permodalan. Selama pandemi COVID-19, UMKM mengalami kendala berupa permodalan. Hal ini dikarenakan kredit usaha yang diambil pelaku UMKM mengalami kemacetan, sehingga dibutuhkan suntikan dan bantuan terkait permodalan tersebut. Kemudian dampak dari COVID-19 terhadap UMKM yang keempat adalah pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan produksi dan distribusi. Para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan bahkan sampai menghentikan kegiatan produksinya selama beberapa waktu. Selama pandemi COVID-19, 70% UMKM menyatakan telah menghentikan proses produksinya dan 90% pelaku usaha UMKM menyatakan bahwa cash flow mereka terdampak. Kemudian dampak yang kelima adalah kesulitan dalam memperoleh bahan baku. Bahwa sejak pandemi COVID-19, mereka kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Hal ini disebabkan melambatnya impor salah satu bahan pangan, bukan karena rekomendasi impor produk hortikultura, tetapi melainkan karena wabah COVID-19, di mana dengan adanya keterbatasan tersebut, maka terkadang mereka mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang rendah. Kemudian apa saja kebijakan penyelamatan UMKM oleh pemerintah? Pada tanggal 25 Februari 2020, pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan sebesar 75 juta US dollar untuk insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan, dan properti, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak. Skema perlindungan dan pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19 oleh Menteri Kemenkop UMKM 2020, yaitu yang pertama adalah pemberian bantuan sosial. Pelaku UMKM masuk dalam kategori miskin dan rentan. Dalam hal ini kementerian menyatakan adanya penurunan tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt dari 3 bulan. Dan ini merupakan terobosan untuk para pekerja dan pelaku usaha UMKM kecil. Kemudian yang kedua adalah pemberian insentif perpajakan. Bagi mereka yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, Kemenkop mengatakan bahwa
di sini ada PPH sebesar PPH-nya dinolkan, diberikan selama 6 bulan, yaitu periode April sampai dengan September 2020. Walaupun berdasarkan pengamatan fasilitas ini banyak yang belum dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Kemudian kebijakan yang ketiga untuk penyelamatan UMKM oleh pemerintah adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Per tanggal 13 Maret 2020 sebagai respon non-fiskal berupa pelonggaran dan rekonstruksi pinjaman bank ke UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi untuk eksportir dari kemudahan impor bahan mentah, pemerintah memberikan keringanan kredit di bawah 10 miliar khusus bagi para pekerja informal, misalkan ojek online, UMKM nelayan, produk, dan nilai penghasil harian. Kemudian kebijakan yang berikutnya adalah perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Hal ini dilakukan untuk mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM. Kemudian kebijakan yang kelima adalah penyediaan penyangga produk. Produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga perlu mendapatkan dukungan penyangga. Dalam hal ini, mereka mendapatkan penyediaan fasilitas atau layanan e-komersi yang handal di daerah penyangga. Kemudian ada beberapa strategi bagi para pelaku usahanya. Di sini dicantumkan menurut Aliani Firdaus tahun 2020 terdapat 7 faktor penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat bertahan dan berkembang dalam waktu yang lama, terutama pada masa pandemi. Kemudian strategi bagi pelaku UMKM. Yang pertama adalah peran pemerintah sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha dengan program berikut, yaitu fasilitas pameran produk unggulan daerah, sertifikasi halal, pelatihan kemasan atau packaging, terus kemudian pelatihan pemasaran, e-komersi, dan pelatihan keterampilan pengembangan desain produk UMKM. Kemudian strategi yang kedua adalah peran pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintah akan membuat kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu peran pemerintah sebagai katalisator. Berdasarkan peran tersebut, maka pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM yaitu dengan mempercepat proses pengembangan UMKM menjadi fast moving enterprise. Hal ini dilakukan dengan 2 program, yaitu yang pertama penataan kelembagaan pemerintah, penataan kelembagaan pengembangan manajemen pengelolaan UMKM, kemudian yang kedua adalah pembinaan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan keterampilan usaha. Sebagai kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, berdasarkan penelitian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak buruk dari pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat dan terhambatnya kebutuhan prima keluarga. Kesimpulan kedua, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah dengan 7 kebijakan seperti yang telah dijelaskan dalam halaman 18. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir sebagai saran yaitu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan dukungan dan penggunaan sistem perdagangan secara elektronik atau e-komersi sebagai salah satu solusi bagi koperasi dan para pelaku usaha UMKM untuk tetap bisa memasarkan produk dengan jasanya di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical distancing dan lain sebagainya atau yang disebut dengan PSBB dengan di rumah saja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.